Pernah gak sih kalian mendengar satu intro lagu dan tiba-tiba, boom, kalian terlempar kembali ke masa lalu? Mungkin ke masa SMA, masa-masa fangirling pertama kali, atau momen di mana kalian sadar kalau hidup kalian gak akan sama lagi gara-gara 7 cowok atau 9 cewek di layar kaca. Dekade terakhir ini bukan cuma soal musik, ini adalah revolusi. Dari fenomena viral horse dance yang membingungkan dunia, sampai idol K-pop yang berdiri di podium PBB K-pop berubah dari subkultur niche menjadi raksasa global. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu. Kita nggak cuma ngomongin lagu yang enak, tapi lagu yang mengubah permainan. Lagu-lagu yang mendefinisikan standar, mematahkan rekor, dan menjadi soundtrack hidup jutaan orang. Siapkan lightstick kalian, tarik napas panjang. Welcome to the ultimate time capsule. Inilah lagu-lagu K-pop yang mendefinisikan dekade ini. Kita harus mulai dari tahun ke-2012. Tahun di mana dunia seakan berhenti berputar hanya untuk melakukan satu tarian. Invisible Horse Dance. Ya, PC Gangnam Style. Sebelum BTS mendominasi Billboard, PC yang mendobrak pintunya. Ini bukan lagu boy group yang ganteng. Ini adalah satir sosial yang dikemas dalam beat EDM yang adiktif. Gangnam Style adalah bukti pertama bahwa bahasa bukan penghalang untuk viral. 1 miliar views pertama di YouTube itu sejarah yang gak mungkin kita lupakan. Tapi di tahun yang sama, ada satu lagi monster yang menciptakan standar party anthem. Big Bang, Fantastic Baby. Wow, Fantastic Baby. 3 kata itu cukup buat bikin stadion meledak. Lagu ini mendefinisikan swag K-pop generasi kedua dan menjadi jembatan transisi ke era modern. Rambut rumput laut G-Dragon, ikonik. 2 lagu ini adalah fondasi. Mereka adalah alasan kenapa mata dunia mulai melirik ke Korea Selatan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya adalah pembentukan standar baru. Masuk ke 2013, sebuah lagu dirilis dan mengubah konsep boy group selamanya. EXO Growl. Seragam sekolah, teknik kamera one take, dan melodi R&B yang smooth. Growl bukan cuma hits. Dia menyelamatkan penjualan album fisik di era digital. EXO membuktikan bahwa fandom power itu nyata dan masif. Lalu, mari bicara soal Nation's Girl Group tahun 2016. Twice merilis Titi. I'm like Titi, just like Titi. Gerakan tangan menangis itu? Semua orang melakukannya, dari anak TK sampai tentara wamil. Twice mendefinisikan bubblegum pop dekade ini dengan sempurna, catchy, penuh warna, dan visual yang mematikan. Tapi tidak semua girl group bermain di ranah cute. 2018, Blackpink datang dengan dudu-dudu-dudu. Pistol jari itu menembak tepat ke jantung pasar internasional. Lagu ini menjadi definisi girl crush yang baru. Glamor, fierce, dan mahal. Blackpink menunjukkan bahwa K-pop wanita bisa menjadi ikon fashion global sekaligus monster streaming. Tentu saja, kita tidak bisa bicara soal dekade ini tanpa menyebut satu nama. BTS. Tapi pertanyaannya, lagu mana yang masuk ke kapsul waktu? Ada 2 jawaban. Pertama, Spring Day. Lagu yang gak pernah mati. Dirilis 2017, lagu ini bertahan di chart Melon selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena di tengah gempuran lagu EDM keras, Spring Day menawarkan kenyamanan, kerinduan, dan pesan tentang harapan. Ini adalah lagu kebangsaan yang tak resmi bagi publik Korea. Jawaban kedua, Dynamite 2020, saat dunia sedang gelap karena pandemi, lagu ini hadir sebagai sinar matahari. Full bahasa Inggris, disco pop, Grammy nomination, dan 1 Billboard Hot ke-100, Dynamite bukan lagi sekadar K-pop. Dia adalah pop culture phenomenon. Ini adalah puncak dari perjuangan dekade ini untuk menembus pasar barat. BTS mendefinisikan ulang apa artinya menjadi artis Asia di panggung dunia. Dan 2 lagu ini mewakili 2 sisi mereka, artistik yang dalam dan superstar global. Kapsul waktu kita belum lengkap tanpa lagu yang diputar di setiap lampu merah dan toko serba ada. Ingat 2018? Icon Love Scenario. Lagu ini dilarang diputar di beberapa SD karena anak-anak gak bisa berhenti nyanyiin lirik sedihnya dengan nada ceria. Sebuah anomali yang indah. Kita juga punya Red Velvet, entah itu Red Flavor yang jadi lagu wajib musim panas, atau Psycho yang artistik. Mereka mendefinisikan sisi aneh dan unik dari K-pop yang kita cintai. Dan saat dekade mulai berganti, suara musik pun berubah. Masuknya New Jeans dengan Hype Boy atau Ditto menandai akhir dari era maksimalis yang keras. Kembali ke era Y2K yang santai dan easy listening. Ini adalah penutup sempurna untuk kapsul waktu kita, sekaligus pembuka untuk dekade selanjutnya. 5 menit gak akan pernah cukup untuk merangkum ribuan karya seni yang lahir dalam 10 tahun terakhir. Ada Shine, Seventeen, Mamamoo,
IU, Stray Kids, dan masih banyak lagi yang pantas ada di sini. Tapi, lagu-lagu yang kita bahas tadi adalah milestone. Mereka adalah penanda zaman. Ketika kita tua nanti dan mendengar intro Grow atau Siulan DNA, kita akan ingat persis di mana kita berada dan siapa kita saat itu. Sekarang, giliran kalian. Kalau kalian cuma boleh pilih satu lagu untuk dimasukkan ke dalam kapsul waktu buat dibuka 20 tahun lagi, lagu apa itu? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berdebat. Santai! Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan waktu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan konten Deep Dive K-pop lainnya. Saya Kau Vinsights. Signing off. Annyeong.